Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Maizandra dari kelas 1 M4 Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dari bab 1 sampai 14 sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bab pertama, yaitu manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang dimaksud dengan manajemen, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, dan sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan untuk mengatur jalannya pekerjaan agar semua hal berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa orang lain yang baik. Tanpa manajer yang baik, sebuah perusahaan tidak akan maju dan tidak akan meraih kesuksesan. Lanjut, bab kedua, proses fungsi manajemen. Fungsi manajemen atau bagian dari proses manajemen terdapat dari 1. Planning perencanaan dan perencanaan berperan. 2. Menentukan tujuan dan prosedur mencapai tujuan. 3. Memungkinkan organisasi mendapat sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menjelaskan bagi anggota organisasi melakukan berbagai kegiatan sesuai tujuan dan prosedur. Fungsi manajemen. 1. Merencanakan. 2. Mengorganisasikan. 3. Memimpin. Dan 4. Mengkoordinasi. Baik, saya akan melanjutkan materi bab keempat. Saya akan melanjut bab ketiga, yaitu perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen sampai saat ini telah berkembang pesat, tapi sampai detik ini pula belum ada teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Apa saja teori dalam perkembangan manajemen? Di sini ada beberapa teori manajemen penting yang harus kita perhatikan selanjutnya. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Yang kedua, prinsip teori manajemen administrasi. Dan yang ketiga, teori manajemen birokrasi. Yang keempat, teori teori hubungan manusia. Yang kelima,
teori manajemen sistem. Keenam, teori manajemen kontingen. Dan yang keenam, teori tentang kemasyarakatan. Baik, saya akan melanjutkan bab yang keempat, yaitu manajemen dan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Lingkungan organisasi. Lingkungan internal organisasi. Internal environment, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan manajemen dan budaya organisasi. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan organisasi organisasian environmental, yaitu meliputi semua elemen-elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Lalu saya akan melanjutkan bab yang kelima, yaitu perencanaan. Pengertian proses perencanaan planning adalah sebagai berikut. Pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan dengan siapa. Adapun azas-azas perencanaan. Yang pertama, perencanaan efisien, dan yang kedua, azas pengaturan perencanaan. Yang ketiga, azas pemerataan perencanaan, dan yang keempat, azas peralatan perencanaan pencapaian, dan yang kelima, perencanaan tujuan. Keenam, azas kebijakan pola kerja, dan yang ketujuh, azas tata hubungan perencanaan. Baik, saya akan melanjutkan materi bab ke-6, yaitu bab ke-6, penetapan tujuan organisasi. Misi tujuan organisasi. Misi organisasi adalah maksud khas unit dari mendasarkan yang membedakan organisasi dari organisasi yang lainnya, dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar. Tujuan organisasi. Tujuan adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Tujuan organisasi merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana organisasi tersebut bermaksud untuk merealisasikannya. Fungsi tujuan organisasi. 1. Pedoman bagi kegiatan. 2. Sumber legitimasi. 3. Standar pelaksanaan. Keempat, sumber motivasi. Kelima, dasar nasionalisme perorganisasian.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-10. Materi yang ke-10 adalah materi bab 10 adalah wewenang desentralisasi. Wewenang dan delegasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan suatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tersebut. Ada dua pandangan berlawanan dari wewenang yaitu: 1. Teori formal. Pandangan klasik, wewenang adalah dianugerahkan ada karena dilimpahkan. 2. Teori penerimaan. Pandangan modern, wewenang modul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi, delegasi wewenang adalah fungsi pengalihan wewenang dari atasan kepada orang yang ditunjuk. Baik, kali ini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bab ke-11. Judulnya motivasi. Pengertian motivasi. Keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pandangan tentang motivasi. 2. Model tradisional. 3. Model hubungan manusiawi. Yang keempat, model sumber daya manusia. Dan yang kelima, model sumber daya bermasyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah bab yang ke-12, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi dalam organisasi. Mengapa komunikasi itu penting? 1. Komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. 2. Komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka berkomunikasi. Proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. 2. Proses bagaimana orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi sebagai yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang bab 13. Materi bab
Bab 13 adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencangkup kekompakan seseorang atau sebuah organisasi untuk mencapai atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasinya. Arti dari kepemimpinan adalah di mana seseorang secara sengaja memengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan nilai terakhir dari bab yang terakhir, yaitu bab 14. Adapun bab 14 adalah pengawasan pengendalian, controlling, pengawasan suatu usaha dinantikan untuk mendapatkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberi koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, deadline suatu anggaran yang kerjanya berlebihan, dan kegiatan lain-lain yang menyimpan dari rencana. Ada banyak sebutan lain bagi fungsi pengawasan, controlling, antara lain evaluating, appraising, overseeing. Sebutan controlling lebih banyak digunakan. Baik, terima kasih semuanya. Inilah yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 14. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.